Untuk mengulas dukungan dunia usaha dan industri dalam mendorong perekonomian nasional, kami telah tersambung dengan Arsyad Rashid, Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Pak Arsyad, apa kabar? Baik Mbak Anas, sehat-sehat semuanya. Sehat. Pak Arsyad, di tengah pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang baik, seperti apa pandangan Kadin? Apakah ini sudah maksimal atau justru masih di bawah ekspektasi Kadin untuk di tahun ini? Kalau kita bicara pertama, Anas, kita mesti first of all mengatakan bahwa kita bersyukur terhadap kondisi saat ini ya. Pertama mulai daripada bagaimana kita mengatasi yang namanya pandemi. Nah itu suatu pekerjaan PR besar sekali yang itu sukses. Tanpa ada yang sukses kita mengatasi pandemi, tidak akan ada angka-angka makroekonomi yang baik. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, bicara tadi itu kan bahwa economic growth kita di angka 5,4% sebagai contoh ya. Nah itu kan sudah menyatakan year on year pada kuartal yang kedua ini itu angka yang sangat baik sekali. Nah kalau kita lihat dari sisi perdagangan juga ya, bahwa trennya juga naik gitu ya. Kita bicara di 166 juta dolar kenaikan yang ada itu 36,36% kenaikan yang ada pada waktu dibandingkan 2021. Nah itu bicara non migas juga begitu. Kita bicara 157 juta billion atau miliar US dollar ya, ataupun naik juga 36,40%. Jadi kalau kita bicara ini, terus kita bicara PMI manufacturer juga begitu ya, kita 51,3% dan ini untuk bulan Juli dan ini memang angkanya lebih baik daripada Vietnam, Malaysia ya, dan juga Filipina. Jadi kita lihat ini juga menjadi suatu hal yang positif. Lalu kita bicara indeks keyakinan konsumen (IKK), itu juga kita mempunyai kenaikan 123 ya. Jadi kalau kita lihat sisi ini dan bagaimana kita bisa menjaga inflasi pada saat ini di bawah angka di atas kurang lebihnya 4,5%, 4 something persen, dan juga economic growth kita masih di angka 5. Jadi dibandingkan negara-negara lain pada saat ini, kalau kita lihat memang kita bicara angka-angka makroekonomi kita baik. Pertanyaannya apakah memang ini sudah optimal atau belum? Selalunya kita ingin lebih baik daripada yang ada. Namun kita harus sadar bahwa yang namanya posisi global yaitu mengenai tingginya harga minyak ataupun harga energi, harga pangan dan juga inflasi yang tinggi di luar ya. Kita ini dalam posisi yang baik. Jadi saya punya keyakinan bahwa fundamental Indonesia perekonomian yang baik dan kalau bicara ya, bicara saya melihat nanti kata-kata optimisme terhadap Indonesia, kita harus optimis karena energi positif yang harus ada pada kita bersama. Baik, seperti apa ekspektasi ekonomi Indonesia di tahun depan, terutama setelah banyak lembaga internasional mengatakan tahun depan katanya gelap begitu. Kalau kita mengacu yang disampaikan oleh Presiden dalam nota keuangan pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun depan. Menurut Kadin seperti apa? Apakah ini realistis? Kalau bicara realistik atau tidak, kalau kita bicara secara angka dengan kondisi pada saat ini, kita tetap bisa menjaga utamanya balik lagi kondisi daripada pandemi. Angka itu adalah angka suatu yang saya rasa angka boleh yang kita katakan adalah angka yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, namun memang ini tadi banyak catatan-catatan yang harus kita buat dan harus kita jaga bersama. Nah, khususnya sebelum angka apapun ataupun secara inflasi yang harus kita jaga, kita harus juga memastikan ada stabilitas. Jadi memang stabilitas itu bicara bagaimana memastikan bahwa kita akan ada pesta demokrasi di tahun 2024, tahun 2023 itu akan mulai katakanlah aktivitasnya akan lebih. Nah di sisi ini memastikan bahwa yang namanya investor melihat bahwa keadaan di Indonesia tetap stabil. Itu yang menjadi kunci utama yang saya katakan. Karena kalau bicara tadi, bicara macro numbers kita semuanya ada di sana. Namun tidak boleh ini kan bahwa memang gelap di semua negara-negara. Dan harapan kita tidak gelap di Indonesia. Karena kalau saya bicara, saya mutar ke luar negeri, saya pergi ke Amerika, ke Kanada, saya berangkat ke Eropa, lalu kemarin dari Australia dan juga beberapa negara Asia. Itu minat terhadap ingin berdagang dengan Indonesia dan juga investasi di Indonesia itu sangat besar sekali. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena bukan apa-apa, investasi itu akan mendukung membuka lapangan pekerjaan dan juga putting our reserve. Perdagangan, kalau kita bisa terus melakukan perdagangan yang ada dan kita bisa menjadi alternatif country terhadap China karena dengan keadaan trade war antara China dan Amerika, ini juga membuat suatu peluang yang sangat positif dan sudah kelihatan di beberapa industri selain yang namanya komoditas seperti yang masalah aparel ataupun sepatu ataupun lain-lainnya itu sama dengan furniture dan lain-lain kita mempunyai tren perdagangan yang sangat baik sekali. Jadi saya rasa asalkan kita bisa menjaga hal tersebut
ya dan keeping up bahwa investasi masuk, perdagangan terus berjalan, kita bisa punya keyakinan bahwa angka tersebut bisa terjadi. Baik, di tengah besarnya minat investasi asing di Indonesia, lalu seperti apa ketahanan pelaku industri kita sendiri? Nah, kalau bicara ketahanan daripada industri kita sendiri, tadi kalau kita bicara pertama bahwa dalam konteks, pertumbuhan industri pada triwulan yang kedua ya, tahun ini, kemarin ini adalah 4,33% ya. Nah, dari sisi ini kami yakin bahwa Indonesia bisa menjadi negara industri yang tangguh. Namun perlu banyak tantangan, karena banyak hal juga yang di mana bahwa, banyak hal manufacturing yang dilakukan oleh industri di Indonesia itu masih ada bahan-bahan import yang diperlukan untuk membuat satu kesatuan untuk kita ekspor kembali. Nah, hal-hal ini harus kita lihat kembali karena supaya jangan sampai bahwa hal ini kita import tuh bukan untuk kita, tapi kita import ini hanya untuk re-exporting kembali. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa menjadi kendala yang ini harus kita atasi secara regulasi. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, lebih lanjut lagi adalah bagaimana proses restrukturisasi dari perbankan sendiri, yang pada sekarang ini sudah ada relaksasi sampai tahun depan. Harapannya juga ini bisa kita lihat kembali apakah bisa diperpanjang supaya tadi fokusnya adalah bagaimana industri-industri ini bisa bergerak, bisa berpartisipasi dalam konteks supply kepada global, dan juga dengan sisi lain bisa menciptakan perdagangan yang lebih tinggi gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk kita jaga dan memastikan bahwa tidak ada hambatan atau kendala atas import untuk ekspor, gitu ya. Nah, sedangkan dari sisi yang lain juga mesti kita lihat tadi meningkatnya PMI manufacturing, angka-angka itu juga mencuplikan bagaimana bahwa adanya peningkatan permintaan di dalam negeri sendiri. Lalu juga antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan juga belanja antar sektor. Nah, ini juga akan bisa membantu dalam konteks bagaimana industri kita bisa bertumbuh. Baik, selain masalah bahan baku impor, ini kita lihat juga kenaikannya mungkin sudah naik juga di global begitu dan juga kita juga masih sering menemui adanya gangguan supply. Apakah pelaku industri membutuhkan bantuan insentif dari pemerintah terkait hal ini? Pertama begini, bicara dulu tadi kalau bicara tadi saya mengatakan hal satu apa yang industri kita, namun di sisi lain bagaimana tantangan ya. Kalau bicara tantangan, exactly tadi bicara kenaikan bahan baku, bicara mengenai masalah logistik, lalu kita juga bicara daya beli, ya kan. Sudah itu juga bicara konflik yang ada antara Rusia dengan Ukraine yang pada saat ini, yang larinya pada saat ini adalah kepada krisis pangan dan juga krisis energi yang ada. Nah, dalam konteks hal ini, insentif-insentif yang diperlukan adalah memang harus yang tepat sasaran. Nah, di sisi inilah yang harus memang kita bicarakan dengan pemerintah. Nah, di sisi inilah memang masukan daripada industri untuk setiap sektor akan berbeda-beda. Nah, insentif apa yang diperlukan? Nah, ini memang yang penting adalah tadi saya katakan yang tepat sasaran. Nah, balik lagi bahwa produktivitas juga harus kita tingkatkan. Di sisi lain juga bagaimana hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja. Makanya kita juga membangun dialog sosial antara yang namanya pengusaha dan juga pekerja dan buruh. Karena persatuan kesatuan ini juga penting sekali. Karena kalau tidak bisa kita melaksanakannya akan susah. Kita bisa berkompetisi dengan luar untuk bisa berbicara dalam konteks global itu sendiri. Jadi di sisi ini gotong royong bersama di antara kita, dialog sosial yang sudah kita laksanakan antara pekerja dan buruh, semua ini menjadi komponen sangat penting. Yes, supply chain dan lain-lain tadi menjadi kendala, tapi itu juga kendala bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk negara lain. Nah, solusi-solusi ini juga kita coba cari dari setiap sektor dan industri dan bekerja sama dengan pemerintah. So far saya mengatakan bahwa komunikasi kita dengan pemerintah cukup baik dan pemerintah mendengar dan juga punya opini yang sama karena momentum yang namanya perdagangan atau investasi dan untuk mendorong manufacturing ini itu adalah tidak bisa dibeli dan waktunya pun itu suatu momentum yang harus kita dorong pada saat ini.